Shalom saudara sekalian, semoga saudara masih setia bersama dengan saya belajar dari surat Yakobus. Saudara, setiap kita pasti memiliki rencana-rencana tentang hal yang akan kita lakukan pada masa yang akan datang. Mulai dari rencana jangka pendek, apa yang akan kita lakukan besok, minggu depan, atau bulan depan, sampai rencana jangka panjang. Akan lanjut studi di mana, kelak akan bekerja atau menekuni bidang apa. Target-target apa yang mau dicapai, rencana pengembangan bisnis, atau mungkin juga visi hidup yang mau dikerjakan dan dilakukan pada masa yang akan datang. Nah saudara, ketika membuat semua rencana itu, apa yang menjadi pertimbangan kita? Apakah dalam membuat semua perencanaan itu, saudara bertanya, apakah ini kehendak-Mu Tuhan? Nah banyak di antara kita yang mungkin berpikir ya, bahwa bertanya apakah ini kehendak Tuhan atau tidak, atau melibatkan Tuhan atau tidak, bukanlah sesuatu yang signifikan. Karena saudara mungkin ya punya semua resources yang dibutuhkan di dalam membuat semua perencanaan itu. Dan saudara bisa membuat itu menjadi berhasil. Namun Yakobus saudara melihat hal ini sebagai sesuatu yang penting. Nah, saya akan membacakan bagi kita Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, melanjutkan renungan kita dari seri surat Yakobus. Jadi sekarang, kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah saudara, segala sesuatu dalam hidup ini bisa berubah dengan cepat. Hari ini begitu perkasa, kaya, sehat, berkuasa, tapi esok belum tentu demikian. Siapa yang bisa saudara memastikan apa yang akan terjadi di hari esok? Hampir setiap hari kita melihat hal-hal yang tidak terduga terjadi. Kita mungkin ya pernah melihat seseorang yang hari ini kita temui, dia baik-baik dan sehat-sehat. Namun kemudian esoknya kita mendengar kabar bahwa dia sudah tidak ada lagi. Nah hidup ini begitu fana dan rapuh saudara. Segala sesuatu bisa berubah dengan cepat. Nah apa sebenarnya yang Yakobus sedang ajarkan melalui perikop ini saudara? Ayat yang ke-13 menceritakan kepada kita tentang seseorang yang membuat perencanaan yang begitu matang tentang apa yang akan dia lakukan, yaitu bahwa ia akan berangkat ke satu kota selama 1 tahun dan kemudian berdagang dan mendapatkan keuntungan. Kalau kita perhatikan saudara, yang sedang ditegur oleh Yakobus bukanlah perencanaan yang dibuat, atau apalagi tidak boleh membuat perencanaan. Karena saudara ada orang yang berpandangan bahwa anak Tuhan tidak boleh membuat rencana akan masa depan. Karena hal itu adalah bukti kurangnya iman. Nah tentu saja bukan itu saudara yang sedang dibicarakan oleh Yakobus di sini. Lalu apa sebenarnya yang sedang dibahas oleh Yakobus? Saudara, Yakobus sedang berbicara tentang sikap yang begitu percaya diri. Sehingga karena begitu yakin akan dirinya, maka dia tidak berusaha untuk mencari bimbingan atau pertolongan Tuhan. Dasar dari semua perencanaan yang dia buat adalah dirinya sendiri. Karena dia begitu percaya bahwa dengan kemampuan yang dia miliki, dia bisa berhasil. Atau mungkin kalau dia adalah anak Tuhan, dia tetap berdoa meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan. Namun sebenarnya dia yakin dengan kemampuan dirinya, dengan resources yang dia punya, dia bisa berhasil dan bisa mencapai apa yang dia rencanakan. Sehingga doanya pun hanya sebatas rutinitas saja. Berdoa seadanya tanpa kesungguhan mencari pertolongan atau bimbingan dari Tuhan. Nah Yakobus di ayat yang ke-16 mengatakan, sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Jadi saudara, yang ditegur oleh Yakobus bukanlah membuat perencanaannya, tetapi kesombongan di dalam diri yang melihat diri mampu
dan bisa berhasil dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan di dalam perencanaan dan di dalam melakukan apa yang dikerjakan. Nah, Yakobus menasihatkan, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, kita melihat pengontrasan yang diberikan oleh Yakobus di sini, saudara, antara orang yang membuat rencana dan merasa pasti akan segala sesuatu, dengan Yakobus mengatakan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, bagaimana mungkin kita memiliki keyakinan yang kuat akan diri kita bahwa apa yang akan direncanakan itu pasti akan berhasil. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Hari ini sehat, besok belum tentu. Hari ini perkasa dan kaya, besok belum tentu demikian. Karena itu, saudara, di dalam membuat semua rencana kita perlu menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah dan rapuh. Di ayat 14, Yakobus mengatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, perkataan Yakobus ini mengingatkan setiap kita bahwa hidup ini begitu fana. Kita sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol hidup kita, termasuk masa depan kita. Kita ini ciptaan yang lemah. Karena kita lemah dan rapuh, maka kita tidak bisa menaruh kepercayaan kepada diri sendiri. Dalam Yohanes 15 ayat 5b, saudara, Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, karena itu, saudara, dalam membuat perencanaan, Yakobus menasehatkan seharusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya adalah penekanan kepada kesadaran bahwa Allah yang berkuasa dan segala sesuatu yang terjadi jika Tuhan menghendakinya. Segala sesuatu terjadi jika Allah menghendaki hal itu terjadi, bukan karena kemampuan atau kekuatan yang kita miliki. Amsal, saudara, menasehatkan dan mengingatkan tentang hal ini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, saudara, lalu kalau demikian, apakah di dalam perencanaan segala sesuatu kita harus mengucapkan jika Tuhan menghendakinya? Nah, saudara, ada ya berkali-kali di dalam surat-suratnya Rasul Paulus menuliskan dan mengatakan, aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Namun aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa sebetulnya penekanannya bukanlah masalah apakah kita mengucapkannya atau tidak ya, tetapi kepada kesadaran bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi kalau Allah menghendaki, bukan karena kekuatan atau kemampuan kita semata. Nah, tentu saja, saudara, nasihat yang diberikan oleh Yakobus di sini bukan menyuruh kita menjadi orang yang rendah diri atau menjadi ragu-ragu di dalam segala sesuatu. Tetapi sekali lagi, keyakinan dan kesadaran bahwa kuasa Allah dan bukan diri kita. Kita bisa yakin kepada segala rencana kita karena kita yakin di dalam Allah hal itu bisa berhasil. Self-confidence menjadi God's confidence. Nah, tentu saja, saudara, kita bisa mempunyai keyakinan kepada Allah karena kita tahu bahwa apa yang kita rencanakan adalah sesuai dengan kehendak-Nya. Apakah rencana saudara hari ini? Apakah rencana saudara minggu depan, tahun depan? Apakah rencana-rencana jangka panjang saudara? Nah, mari membuat semua rencana kita dengan menggumulinya bersama dengan Allah. Apakah rencana-rencana kita itu sesuai dengan kehendak Allah? Apakah rencana-rencana kita memuliakan namanya? Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.